Halo semuanya, selamat datang di channel Analisa Trend. Pada video kali ini, saya akan menganalisa saham MYOR. Oke, sebelum memulai, disclaimer terlebih dahulu. Jika sudah, mari kita mulai. MYOR, Mayora Indah. Oke, seperti biasa, saya akan mulai analisa untuk time frame monthly. Skalanya ini saya menggunakan logaritma. Nah, kita mulai dari analisa Ichimoku. Di sini kita bisa lihat B-nya flat, A-nya ini turun, tapi dia mulai flat. Terus ini Kijun-sennya flat, Tenkan-sennya ini turun, udah ada golden at that cross maksudnya. Terus Chikou span-nya ini ada di ini candle. Secara keseluruhan ini adalah bearish di time frame monthly. Terus kita cek di weekly. Weekly di sini kita bisa lihat B-nya flat, A-nya turun, Kijun-sen turun, Tenkan-sen ini flat. Terus Chikou span-nya di bawah candle ini secara keseluruhan ini masih bearish, oke. Di daily kita bisa lihat ini Senko span B-nya flat, A-nya turun, Kijun-sen flat, Tenkan-sennya turun, Chikou-nya di bawah candle ini juga sama, hasilnya ini bearish, oke. Nah, jadi secara daily, weekly, monthly, kita bisa tahu kalau ini bearish trend, oke. Nah, selanjutnya saya mau analisa dengan Ichimoku, maksudnya elite wave. Di sini kita bisa lihat, di sini ini wave 1, wave 2, wave 3, wave 4, wave 5. Oke. Nah, sekarang ini apa? Nah, kalau kalian udah lihat gini, berarti kalian udah tahu nih. Ini dulu mungkin kalian akan kira ini ABC. Ternyata bukan kan? Karena ini kenaikan sejak corona ini bukan impulsif. Oke. Nah, berarti kayak gini dia. Oke. Nah, kita zoom di weekly. Nih, kalian lihat nih. Kenaikan ini sejak corona sampai yang Desember 2020 itu bukan impulsif. Kenapa? Karena dia baru 1, 2, 3 alias 3 gerakan. Oke, berarti ini bisa jadi ABC, ABC, terus ini ada ABC 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, jadi kalau di sini kita udah lihat nih. Ini berarti 1, 2, ini mungkin 3-nya kita belum tahu. 4 dan 5. Oke. Artinya ini Mayora Indah ini secara time frame monthly atau di weekly kita bisa lihat kalau dia sebenarnya terjadi koreksi, yaitu regular flat, oke. Dimana gerakannya ini 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, oke. Nah, ini secara elite wave. Terus kita mau zoom nih, fokus di sini kan. Penurunan ini apakah ini wave 3-nya udah selesai dan masuk wave 4? Kita akan coba gabungin sama ini ya, stokastik. Nah, di sini kalau misalnya ini wave 3 kan, ini kan permulaan wave 3 di sini. Ini naik 1, 2, di sini mungkin 3, 4. Nih kalau kalian zoom ya, zoom di stokastik, ini apakah dia lebih tinggi? Enggak sih, sebenarnya ini kalau kalian lihat ya, kalau misalnya kalian anggap ini 1, kan berarti momentumnya di sini kan. Terus, tapi kalau ini 3, momentum yang 3 ini itu lebih rendah dari ini. Oke. Jadi kalau yang saya lihat ya, ini ada kemungkinan wave 3-nya sebenarnya gini. 1, 2, 3, 4, dan 5. Artinya, kalau kayak gini, artinya wave 3 sebenarnya udah selesai. Nah, untuk kenaikan ini adalah wave 4 sebenarnya. Oke. Karena kalau kalian lihat ya, di momentumnya, ini artinya ini wave 1, ini wave 2, ini wave 3, wave 4, wave 5. Secara momentum, lihat. 1 ini nggak lebih dari 3, 5 juga nggak lebih dari 3. Oke. Nah, terus berarti ini 4, kenaikan yang sejak ini 8 Maret. Ini naiknya cuma 4, dan dia akan melanjutkan penurunannya ke 5. Pertanyaannya sekarang, kita nggak usah fokus ke ininya lagi, 3-nya. Kita asumsi 3 udah selesai, apakah 4-nya udah selesai? Pertanyaannya gitu kan. Nah, berarti kita cek Fibonacci retracement. Wave 4 itu biasanya itu selesai antara ini 0,236 sampai 0,38 di sini.
Nah, dan wave 4 udah menyentuh ini, berarti ada kemungkinan sebenarnya ini wave 4 udah selesai. Oke. Tapi kalau misalnya dia ternyata masih naik lagi, nah itu mungkin berarti artinya ada kemungkinan kalau sebenarnya wave 4 belum selesai. Oke. Nah, terus tandanya wave 4-nya, misalnya dia naiknya, ini naik lagi, tapi ternyata dia naiknya tuh naik terus. Itu artinya apa? Kalau misalnya dia naik terus ya, itu artinya ada kemungkinan kalau sebenarnya ini bukan 1, 2, 3. Ada kemungkinan kalau ini A, B, C. Oke. Berarti kalau misalnya dia naik terus ya, ini skenario kalau misalnya dia naik terus nih. Oke. Berarti ada kemungkinan ini bukan 1, 2, 3, 4, 5. Tapi ini A, B, C. Yang mengartikan ini sebenarnya ini wave W, ini wave X, ini Y di sini. Oke. Tapi secara analisa yang objektif, yaitu dengan Ichimoku, kita udah tahu kalau ini sebenarnya bearish. Jadi kemungkinan untuk ini lanjut naik terus, menurut saya ini kecil ya. Nah, jadi kemungkinan yang gini, WXY ini juga kecil artinya. Oke, kita fokus ke kemungkinan yang paling besar terjadi, yaitu ini wave 4 dan akan melanjutkan penurunan di wave 5. Oke. Nah, kita cek di Kumonya. Berarti, lihat nih, selama harga tidak menembus atas Kumo, ini artinya wave 4 ini, misalnya dia mau naik lagi sampai dekat-dekat Kumo, itu nggak masalah. Artinya wave 4-nya selesai di sini. Oke. Nah, tapi kalau misalnya dia udah break secara impulsif di Kumonya, itu artinya skenario yang tadi WXY itu yang terjadi. Oke. Tapi untuk skenario utamanya tetap skenario biru ini. Dia akan membentuk wave 5. Oke. Syaratnya yaitu dia nggak akan tembus Kumo daily. Oke. Itu. Nah, terus pertanyaannya sekarang, wave 5 ini berarti dia turunnya itu sampai di mana? Kita cek secara Fibonacci ya. Nah, kalau Fibonacci, kita cek retracement dari yang awal banget sampai ini. Nah, kalau kayak gini, kalian bisa lihat, ini secara monthly, ini mungkin adalah area paling dekat ya, mungkin. Ini akan jadi support yang cukup kuat ya, untuk di monthly, karena ini rally based rally, oke? Kita zoom di weekly. Nah, kita akan coba pakai Fibonacci cluster, yaitu saya mau proyeksikan panjang wave A ke B untuk cari panjang C, terus external retracement dari wave A tarik ke B. Nah, ini buka setting, ini saya nggak perlu pakai karena external retracement artinya kita pakai yang Fibonacci lebih dari 100 ya. Oke, gini aja cukup. Terus apa lagi? Ini udah. Terus saya mau proyeksikan ini panjang wave 5. Anggap aja kita wave 4-nya udah selesai, berarti saya akan proyeksikan panjang wave 1 ke 4 untuk cari wave 5. Terus proyeksikan panjang 0 ke 3, proyeksikan ke 4, sama external retracement dari 3 tarik ke 4. Oke, dari sini kita udah dapat banyak cluster nih. Nah, kita zoom. Nah, di sini kalian lihat nih clusternya ada di mana. Clusternya kemungkinan ada di sini ya. Nah, oke. Ini ada di, kalau angka psikologi ini ada support kuatnya ada di ini ya, 1100. Oke. Nah, support kuatnya ada di 1100. Itu artinya yang kebetulan ini bertepatan di area base-nya, oke? Nah, jadi kita bisa simpulkan bahwa MYR, penurunan wave C secara time frame monthly atau wave 5 di weekly, ini menargetkan area 1100. Oke. Nah, ini support secara price. Oke. Nah, kita cek di analisa Ichimoku, berarti kalau misalnya dia mau sampai ke ini, berarti dia secara Kumo daily, dia nggak akan break Kumo daily, oke? Jadi dia kalau misalnya gini kan,
Ini saya hilangin dulu garisnya. Gini. Jadi nah biar lebih mudah dilihat ya. Kalian patokannya di Kumo, oke? Nah, ini wave 1, wave 2, wave 3, wave 4. Wave 4 kalau dia naik dikit lewat Kumo Daily itu nggak masalah, kayak wave 2 ini. Nah, tapi ketika dia mulai wave 5, itu konfirmasi wave 5 selesai itu adalah ketika dia break Kumo. Artinya ini bisa jadi Kumonya ada di sini nanti. Nah, jadi ketika dia selesai wave 5, dia akan break Kumo. Oke. Nah, ini kemungkinan Kumonya gini. Nah, konfirmasi dia selesai wave 5 adalah dia menyentuh atau sekitar base ini, alias sekitar 1100, terus dia akan break Kumonya, Kumo Daily. Oke. Kalian patokannya ke Kumo Daily. Oke. Nah, terus setelah ini secara price analysis, kita cek secara time analysis. Oke. Di sini saya pakai weekly. Saya mau proyeksikan panjang wave A. Ini mau saya proyeksikan ke panjang wave C. Terus mau proyeksikan panjang wave B ke C. B ke C. Terus mau proyeksikan swing high sini ke swing high sini. Proyeksikan ke swing low sini. Oke. Terus saya mau pakai yang ini, yang paling besar, yaitu impulsif ini. Dari sini ke sini. Oke. Di sini ya. Proyeksikan ke permulaan dia penurunan, oke. Di sini. Saya mau kasih Fibonacci 0,38. Nah, kalau kayak gini kita udah dapat klasternya. Di mana nih? Sebenarnya 0,38 nggak terlalu ngefek ya. Yang paling besar ini. Oke, ini kita abaikan aja ya. Nah, klasternya ini mungkin ada di sini. Oke. Nah, jadi kalau kita udah dapat ini klasternya saya dapat secara analisa weekly ya. Di sini ada sekitar pertengahan September sampai awal November. Oke. Jadi kalau kayak gini, kita udah dapat support secara harga dan dapat support secara time. Jadi ada kemungkinan MBR ini akan melanjutkan penurunan sampai ke area support 1100 di sekitar pertengahan September sampai di awal November. Untuk konfirmasinya itu, konfirmasi penurunan selesai itu ketika dia break Kumo secara impulsif. Oke. Nah, sekarang saya mau analisa secara ini ya, fundamental. Pertama saya akan cek ekuitasnya ini per quarter, terus pendapatannya per quarter juga. Oke. Stokastik ini saya hapus. Di sini kita bisa lihat untuk ekuitasnya sendiri ini selalu naik. Nah, tapi kalau kalian lihat labanya ini cenderung ini ya, nggak stabil sejak corona. Kita coba kasih koordinat 0. Oke. Nih, kalau kalian lihat, ini sejak pas ini Agustus quarter 2 sih ini. Quarter 2 2020 ini hampir 0 EPS-nya. Dan sekarang EPS-nya juga mengalami penurunan yang cukup drastis. Nah, karena kita lihat EPS-nya turun cukup drastis, ini jadi wajar. Kalau ini turunnya cukup impulsif. Nah, jadi secara kinerja perusahaan, MBR ini secara jangka panjang ini emang bagus karena ekuitasnya selalu naik. Tapi beberapa bulan terakhir, MBR ini memiliki masalah di pendapatannya atau labanya, oke, yang mengakibatkan MBR ini jatuh secara impulsif. Nah, jadi untuk yang ini kan secara time-nya itu ada di September atau sampai November kan. Berarti itu kalian bisa tunggu sampai laporan keuangan kuartal 3-nya, oke? Jadi kalian cek laporan keuangan kuartal 3 MBR. Kalau misalnya dia bagus, ada kemungkinan dia ini akan break secara impulsif alias
wave C ini udah selesai, wave C yang ini, yang hitam. Oke, wave C ini sebenarnya sudah selesai nanti. Tapi, kalau misal laporan keuangannya masih sama aja, ada kemungkinan dia akan lanjut turun. Lanjut turunnya kemana? Berarti ada kemungkinan wave 5-nya bukan turun ke 1100, tapi mungkin dia bisa ke 1000 atau ke 900. Itu tergantung dari apa laporan keuangannya, oke? Nah, kita sekarang, saya mau cek ini juga ya, PBV-nya. Seperti biasa, saya akan gabungin sama Bollinger Band. Nah, Bollinger Band-nya sini, Bollinger Band, di sini saya mau pindahin ke panel yang telah ada di bawah. Untuk setting, atas bawahnya saya hilangin, tapi saya mau pertebal transparansinya, background-nya. Untuk panjangnya ini saya pakai 260, yaitu kenapa? Karena 260 ini di time frame weekly itu sama dengan rata-rata untuk 5 tahunan. Sumbernya saya pakai PB ratio, oke? Nah, jadi di sini kita tahu nih, rata-rata PBV-nya itu ada di 5,99. Tinggi juga ya. Di 6 loh PBV-nya. Nah, sedangkan PBV sekarang itu ada di 3,26. Nah, jadi hitungannya apakah murah? Kalau dibilang PBV sekarang ini hitungannya relatif murah dari rata-rata 5 tahunannya. Tapi apakah ini murah? Menurut saya kurang, karena kita udah tahu nih, kinerjanya turun nih. Jadi harga ini akan turun. Ketika harga akan turun, berarti ada kemungkinan kalau PBV ini ada kemungkinan dia akan lanjut turun lagi, oke? Jadi hati-hati, oke? PBV di bawah rata-rata 5 tahun bukan berarti dia nggak bisa turun lagi artinya. Oke, terus kita cek di daily. Kalau daily di sini ini PBV Bollinger Band-nya artinya ini rata-rata untuk 1 tahun terakhir, oke? 1 tahun terakhir aja PBV-nya itu ada di 4,32 rata-ratanya. Oke, jadi untuk harga sekarang di 1580 ini secara nilai buku, ini ada di bawah rata-rata 1 tahun terakhir dan ada di bawah rata-rata 5 tahun terakhir. Oke, tapi karena kita tahu kalau kinerja perusahaannya sedang terpuruk beberapa bulan terakhir, jadi makanya wajar kalau harga itu mengalami penurunan yang cukup impulsif. Nah, targetnya kemana? Ada di 1100 atau mungkin bisa turun lebih jauh, tergantung dari hasil laporan keuangan di kuartal 3, oke? Secara price itu supernya ada di 1100, secara time itu ada di September sampai November, alias patokannya ada di laporan kuartal 3 2022. Oke, sekian analisa untuk MBR. Disclaimer kembali ya. Sekian dan terima kasih.